Pertama-tama kita akan membuka aplikasi Epinfo dengan tampilannya seperti ini. Ada Grid Form, Enter Data, Grid Maps, Statika, Classic, dan Visual Dashboard. Jadi silakan teman-teman buka bagian Enter Data. Jadi kita klik pada bagian Enter Data. Jadi pada bagian Enter Data, klik pada fitur Open Form, di mana kita akan memilih form yang akan kita gunakan. Klik pada menu browser. Jadi kita akan memilih kuesioner yang akan digunakan. Jadi kita klik pada bagian yang ada SC eksklusif, klik pada tulisan SC eksklusif, lalu tekan pada bagian OK. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada new record untuk menambahkan responden baru. Lalu ada menu save untuk menyimpan data responden. Lalu ada menu delete untuk menghapus data responden, undelete untuk membatalkan hapus data responden, dan line listing untuk melihat daftar data yang sudah diisi. Jadi di sini kita bisa lihat ada 32 responden. Jadi jika ingin melihat pada 130 data 132 untuk nomor respondennya, kita klik bagian sini, lalu tekan enter. Nah, nanti akan muncul identitas respondennya dan nomor responden juga pada tampilannya. Jadi kita akan mencoba new record. Kemudian kita akan mencoba pada bagian new record untuk menambahkan responden baru. Jadi di sini teman-teman bisa isi untuk nomor respondennya 134. Untuk namanya teman-teman boleh pilih sendiri. Umur kita coba pada umur 22 tahun. Untuk pendidikannya D4 atau sampai S1. Pekerjaannya kita isi PNS. Jadi di sini teman-teman boleh mengisi sesuai dengan pertanyaannya. Jadi untuk enter data ini menurut saya ini saja. Selanjutnya kita akan beralih ke menu klasik. Jadi pada analisis data klasik ini kita tinggal klik saja. Nah, jadi untuk bagian layar atasnya ini akan menampilkan output, dan layar bawahnya akan menampilkan program editor. Jadi yang pertama kita pilih read untuk memilih kuesioner yang akan digunakan. Pada data source-nya, klik pada bagian browser. Selanjutnya kita akan memilih kuesioner, lalu klik pada data source explore-nya asli eksklusif, lalu klik menu OK. Nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat list pada bagian menu statistik. Klik pada bagian list. Lalu untuk variabelnya di sini ada banyak pilihan. Jadi teman-teman bisa memilih sesuai keperluan teman-teman. Jadi di sini saya akan memilih pada asli eksklusif.
Terus untuk status gizi ibu, dan dukungan suami. Selanjutnya teman-teman klik pada bagian oke. Nah, nanti di sini akan muncul line listnya, asli eksklusif, status gizi ibu, dan dukungan suami. Kita ke frekuensi. Selanjutnya kita akan melihat frekuensi, jadi klik pada bagian statistik untuk frekuensinya. Untuk frekuensi off-nya, teman-teman bisa memilih asli eksklusif, lalu status gizi ibu, dan pendidikan, lalu klik pada menu OK. Nah, ini adalah frekuensi asli eksklusif, status gizi ibu, dan pendidikan. Jadi akan tampil pada bagian outputnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Jadi di sini tuh frekuensi asli eksklusifnya kita bisa lihat frekuensinya 51, dan tidak yang asli eksklusif 82. Jadi untuk status gizinya juga. Begitu pula dengan pendidikan. Jadi teman-teman bisa menggeser ke bawah untuk melihat frekuensi dari asli eksklusif tadi. Selanjutnya teman-teman klik pada menu tabel, masukkan di sini kita memilih perbandingan antara pengetahuan dengan asli eksklusif. Klik pada menu OK. Nah, ini adalah tabelnya. Teman-teman bisa lihat ya, ini tabel pengetahuan ibu dan pemberian asli eksklusif. Dan bagian sini ada chi-square correct, jadi nilainya 3,0327. Nah, segini tuh masih sisa ya. Ini selanjutnya teman-teman klik bagian lainnya. Jadi sini kita masukkan outcome-nya untuk umur. Untuk variabelnya, teman-teman bisa mengisi status gizi ibu. Jadi tinggal kita klik OK, maka tampilannya akan seperti ini. Range umurnya sama status gizi ibu. Hasilnya kan seperti ini, teman-teman. Login sampai mana sih? Kedua kah? Logistik reduksi. Selanjutnya untuk menu kedua, kita isi pada variabelnya. Kita memilih asli eksklusif. Kita memilih umur. Untuk variabelnya pada stres ibu. Pada asli eksklusif. Jadi tinggal teman-teman klik OK. Untuk klasiknya pada analisis data klasik mungkin ini saja. Selanjutnya kita akan mencoba untuk bagian visual. Bagian analisis visual datanya. Pada analisis visual dashboard-nya, teman-teman tinggal klik saja, maka tampilan visual dashboard-nya akan seperti ini. Jadi teman-teman klik pada bagian ketiga pada kiri atas untuk memilih browser.
atau kuesioner yang akan kita gunakan untuk visual dashboard-nya. Loading ya teman-teman. Info. Error kula teman laptop pelan. Akses eksklusif. Kemudian diklik untuk bagian akses eksklusif, lalu klik OK. Jadi pada bagian atasnya akan muncul data source-nya dengan record map. Selanjutnya kita menunggu prosesnya. Yang pertama untuk analisis univariat atau frekuensi yang akan kita lihat. Jadi klik kanan, lalu pilih bagian analisis gadget, lalu klik frekuensi. Lalu pada variabel ini di sini kita akan lihat apa yang akan kita lihat frekuensinya. Jadi kita memilih pengetahuan dengan pendidikan, jadi tekan bagian kontrol untuk memilih, klik pada pengetahuan dengan status gizi ibu, lalu status pekerjaan ibu, klik bagian OK. Jadi di sini sudah muncul, ini masih baru untuk kategori. Jadi untuk melihat kategorinya, kita klik jadi ini untuk frekuensi yang ditampilkan di sini. Ya, kita di sini untuk membuka dan menutupnya. Selanjutnya kita membuka open the gadgetnya, lalu pilih pada menu display. Lalu pilih display light stable. Jadi di sini akan muncul untuk pengetahuan ibunya, status gizi ibu, dan status pekerjaan ibunya. Di sini kita bisa lihat pengetahuan ibunya baik, frekuensinya, terus status ibunya pada bagian normal dan kurang, pada status pekerjaan ibu tidak bekerja dan bekerja. Analisis gadget. Habis itu frekuensi. Pekerjaan dan pendidikan. Ikut ini selanjutnya tadi kita klik kanan. Selanjutnya kita akan melihat untuk pendidikan dan pekerjaannya. Klik pada menu OK. Nah, jadi frekuensinya akan muncul seperti ini. Jangan lupa untuk display-nya centang display list labels. Nanti pada pekerjaannya akan muncul kategori-kategori pekerjaannya yang tidak bekerja, PNS, dan segala macam. Selanjutnya klik kanan, buka Analysis Gadget, lalu pilih pada menu Means-nya apa umur? Kita memilih pada umur, lalu klik OK.
Umurnya Jadi nilai hasilnya dari 133 orang, minimal umur paling rendah umurnya di sini 20 tahun dan paling tinggi 44 tahun. Jadi untuk visual data dashboardnya, menurut saya ini saja. Teman-teman bisa lihat pada bagian di atas, ini untuk save, untuk menyimpan datanya. Lalu ada menu refresh juga. coba dimajukan. Ini misalnya. Jadi sekian untuk visual dashboard, enter data dan klasik datanya. Terima kasih.